Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian apa itu sistem pembelajaran? Oke, sistem pembelajaran adalah cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Adapun komponen sistem pembelajaran, yang pertama guru, yang kedua siswa, dan yang ketiga sarana dan prasarananya yang memadai, yang keempat kurikulum, yang kelima ada lingkungan, dan yang terakhir ada subsistem pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Nah, sekarang tahukah kalian apa itu pengelolaan kelas? Jadi, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara serta mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus mempunyai berbagai macam keterampilan yang mendukung hasil belajar agar bisa optimal sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan memberi penguatan. Nah, adapun prinsip penggunaan penguatan, yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Jadi seorang guru harus mempunyai kehangatan antara dirinya dengan siswa yang diajarnya. Yang kedua, ada kebermaknaan. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu harus memiliki kesan yang bermakna. Dan yang ketiga, menghindari penggunaan respon yang negatif agar siswa bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai komponen keterampilan memberi penguatan. Penguatan yang pertama adalah penguatan verbal, yaitu penguatan berupa kata-kata. Dan yang kedua, penguatan dengan mimi atau gerakan. Kita bisa memberikan suatu gerakan mengarahkan kepada contoh yang sedang kita tuju, misalnya benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, penguatan dengan cara mendekati. Nah, kita bisa mendekati salah satu siswa untuk kita jadikan contoh mengenai materi yang sedang kita sampaikan. Yang keempat, penguatan dengan sentuhan. Nah, penguatan dengan sentuhan ini mirip seperti penguatan dengan cara mendekati siswa. Kita bisa memberikan sentuhan kepada siswa mengenai suatu hal. Selanjutnya, yang kelima adalah penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, penguatan ini bisa menggunakan permainan atau ice breaking sehingga siswa menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya, penguatan yang terakhir adalah penguatan dengan simbol atau benda. Kita sebagai seorang guru bisa menggunakan benda yang relevan dengan materi yang kita sampaikan sehingga siswa bisa lebih memahami materi yang kita sampaikan dengan benda yang kita bawa itu. Oke teman-teman, mari kita lihat salah satu contoh keterampilan pengelolaan kelas, yaitu keterampilan memberi penguatan. Selamat menyaksikan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi. Betul sekali bahwasannya sikap syukur yang sedang kita belajar ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sikap syukur itu adalah salah satu akhlak terpuji yang harus kita implementasikan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah yang paling sederhana adalah kita mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah. Misalnya kita tadi pagi diberi makanan oleh tetangga kita. Nah, itu kita harus mengucapkan alhamdulillah karena itu salah satu rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya ada nih benda di sekitar kita yang sangat bermanfaat bagi kita dan itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, bendanya adalah ini dia. Teman-teman pasti tahu ya benda ini. Nah, ini uang ya. Jadi uang itu tanpa kita sadari adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Uang ini bisa mencukupi kebutuhan kita, bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan.
Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita itu cukup untuk membeli atau mendapatkan sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena butuh dengan ingin itu berbeda. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Selanjutnya ada banyak sekali sikap syukur yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari selain tadi ucapan alhamdulillah. Nah, apa ya? Ada yang tahu? Ya betul. Jadi kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kita melakukan sholat. Di dalam sholat itu adalah serangkaian doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sedang bersyukur kepada Allah karena itu merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan atau yang menciptakan kita. Jadi begitu ya. Terima kasih teman-teman, tadi sudah berdiskusi dengan sangat baik. Apa yang sudah teman-teman sampaikan itu sudah sesuai dengan materi yang kita sampaikan, materi yang kita pelajari hari ini. Jadi Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya teman-teman silahkan pelajari di buku LKS halaman selanjutnya, yaitu halaman 50. Nanti teman-teman bisa baca, yaitu materinya tentang sikap sabar. Setelah syukur itu kita akan pelajari tentang sikap sabar. Begitu ya kira-kira. Jangan lupa untuk menerapkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah kita diskusikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.